Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Cicabar Channel Campur-Campur Berkah. Halo Sobat Cabar, di video kali ini saya akan share ke kalian mengenai rumus-rumus dasar Excel part yang terakhir. Oke, di video kali ini yang akan saya bahas mengenai yang pertama ada concatenate, yang kedua ada left and right, yang ketiga ada mid, yang keempat ada trim, rep, dan date, yang kelima ada year, month, dan day, yang keenam ada hour, minute, dan second, yang ketujuh ada month, dan yang terakhir ada weekday. Bagi kalian yang belum menonton cara belajar Excel part kedua, bisa diklik ikat yang ada di sebelah kanan atas dan klik videonya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung kita simak videonya and stay tuned for watching. Oke, di rumus yang ke-11 ini saya akan menjelaskan mengenai rumus concatenate. Concatenate ini digunakan untuk menggabungkan beberapa nilai pada sel dan bisa dimodifikasi dengan tambahan kata lainnya. Concatenate ini intinya untuk menggabungkan beberapa sel, baik dua sel ataupun lebih, dan bisa ditambahkan kata sesuai yang diinginkan. Untuk formula concatenate, rumusnya sama dengan concatenate buka kurung teks 1, teks 2, kemudian tutup kurung. Langsung saja ke contohnya. Di sini ada nomor, kemudian item beserta harganya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah kalimat yang berhubungan dengan item dan harga. Kalimat yang saya akan buat yaitu harga 1 gelas yaitu 6.000. Artinya di sini menggabungkan antara kolom B yaitu item dan kolom C yaitu harga. Nah, langsung saja ke contohnya. Kita eksekusi concatenate, klik, kemudian buka kurung, masukkan dulu kata tambahan. Tadi kata tambahannya itu harga 1. Harga 1, klik kolom item yaitu kolom B290. Kemudian koma, harga 1 gelas. Nah, ini artinya harga 1 gelas. Nah, kita masukin lagi kata tambahan yaitu harga 1 gelas yaitu tutup kutip, karena setiap kata yang kita tambahkan harus diapit oleh tanda kutip 2. Harga 1 gelas yaitu koma, kita masukkan kolom C290 yaitu harga 1 gelasnya 6.000. Kemudian tutup kurung dan enter. Bisa dilihat ya, harga 1 gelas yaitu 6.000. Namun dari sini kita bisa dilihat bahwa setiap kata ini tidak memiliki spasi. Maka kita atur di sini harga spasi 1 spasi lagi koma. Nah, sebelumnya itu sesudah yaitu kita tambahkan spasi. Kemudian enter. Nah, bisa dilihat ya, sudah menggunakan spasi antar katanya. Kemudian kita coba tarik ke bawah. Nah, akan otomatis ya. Bisa dilihat harga 1 piring yaitu 10.000 dan seterusnya. Rumus concatenate sudah selesai. Rumus left dan right. Left adalah formula yang digunakan untuk mengambil beberapa karakter dalam sebuah kata atau deretan angka dengan urutan dari kiri ke kanan left. Sedangkan right adalah formula yang digunakan untuk mengambil beberapa karakter dalam sebuah kata atau deretan angka dengan urutan dari kanan ke kiri, right. Nah, untuk formula left, rumusnya sama dengan left buka kurung sel yang mau diambil atau kolom yang mau diambil, hurufnya atau katanya ataupun karakternya, koma, jumlah karakter yang akan ditampilkan, mau 5, mau 4, kemudian tutup kurung. Formula right juga sama seperti formula left. Rumusnya sama dengan right buka kurung sel yang mau diambil, koma, jumlah karakter yang akan ditampilkan.
Nah, di sini sudah ditampilkan contoh. Ada 3 item, ada dalam bentuk kalimat, dalam bentuk deretan angka, dan terakhir karakter. Nah, kita coba menggunakan rumus left terlebih dahulu. Di sini ada rumus left dan hasil rumus right. Nah, di sini hasil rumus left sama dengan left, mohon maaf, sama dengan left buka kurung. Nah, ini teksnya yaitu kolom B312, mau diambil berapa? Berarti diambil dari kiri ke kanan. Nah, coba kita ambil 4 angka. Kemudian tutup kurung dan enter. Bisa dilihat ya dari kiri. Berarti kita ambil 1, 2, 3, 4 termasuk spasi ya. Kemudian kita ambil juga dari sebelah kanan sama right buka kurung, teksnya klik, yaitu B312, ambil. Kita ambil 346, berarti hari Minggu. Nanti hasilnya Minggu aja. Kemudian tutup kurung, nah bisa dilihat hasilnya Minggu. Nah, begitupun deretan angka sama. Nah, kita tarik juga ke bawah. Nah, bisa dilihat ya, 4 angka dari arah kiri itu 2, 3, 4. 4 karakter dari arah kiri. Nah, bisa dilihat ya. Kita juga coba tarik juga yang right. Nah, bisa dilihat ya. 6 deret angka dari sebelah kanan. Nah, jadi 211 101. Nah, kemudian sama ini juga ambil 6, berarti ambil semua karakter. Nah, bisa dilihat ya. Rumus left dan right sudah selesai. 13 ada rumus mid. Mid ini adalah formula yang digunakan untuk mengambil beberapa karakter dalam sebuah kata atau deretan angka dengan karakter mulai dari urutan keberapa dan berapa karakter yang akan diambilnya. Untuk formula mid ini, sebenarnya mid ini hampir sama dengan rumus left dan right, cuman mid lebih kompleks. Jadi mid ini bisa memilih urutan dari keberapa kita akan mengambil karakter ataupun katanya. Nah, untuk formula mid rumusnya sama dengan mid buka kurung, teks yang mau diambil, karakter mulai dari urutan keberapa. Jadi mau dimulai dari pengambilan dari karakter keberapa gitu. Jumlah karakter yang akan ditampilkannya berapa. Nah, langsung saja ke contohnya. Di sini sudah ada 3 buah contoh. Nah, kita coba menggunakan rumus mid ya. Sama dengan mid buka kurung. Nah, kita mulai dengan teks yang pertama, yaitu kolom B328, nah, karakter mulai dari urutan keberapa? Nah, kita mulai dari urutan ketiga. 1, 2, 3, berarti dari huruf L. Jadi, mulai dari urutan ketiga. Mohon maaf. Dimulai dari urutan ke-3, kemudian jumlah karakter yang diambil 5 saja, berarti nanti hasilnya 1, 2, 3, 4, 5 lasku. Nah, kita ambil 5 karakter, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, bisa dilihat ya, hasilnya lasku. Kita coba tarik juga ke bawah. Nah, bisa dilihat dimulai dari huruf ketiga, 1, 2, 3 dari huruf R, ambil 5 karakter, 1, 2, 3, 4, 5 termasuk spasi, jadi hasilnya ring. Begitupun yang nomor ketiga, dimulai dari nomor 7, ambil 5 karakter, 1, 2, 3, 4, 5, jadi 7, 4, 5, 3, 2. Rumus mid pada Excel selesai. Yang ke-14 ada rumus trim. Trim ini adalah formula yang digunakan untuk menghilangkan kelebihan spasi pada sebuah teks. Nah, rumus trim ini bisa digunakan seandainya pernah ada kasus, yaitu membuka Word 2010 di Word 2007. Jadi, akan mengakibatkan
kalimat-kalimat yang ada pada Word tersebut berubah spasinya. Nah, bisa digunakan rumus trim untuk mengatasi hal seperti itu. Untuk formula trimnya yaitu, mohon maaf, sama dengan trim buka kurung teks. Sangat simpel. Nah, di sini sudah ada 4 contoh dan memang contoh tersebut terdapat banyak spasi. Nah, kita coba gunakan rumus trim untuk mengubah spasi yang banyak itu menjadi satu spasi. Nah, kita coba sama dengan trim. Mohon maaf ya. Trim buka kurung. Nah, masukkan teksnya yaitu kolom B346, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, sangat simpel, kita coba tarik ke bawah. Nah, bisa dilihat ya, spasi yang tadinya banyak menjadi satu spasi. Rumus trim pada Excel sudah selesai. Rumus ke-15 ada rumus wrap. Wrap adalah rumus yang digunakan untuk mengulang teks beberapa kali. Tidak hanya teks, bisa juga simbol ataupun karakter. Untuk pengulangannya bebas, mau 10 kali, 5 kali, sesuai yang diinginkan. Untuk formula wrap, rumusnya sama dengan wrap buka kurung teksnya, koma, berapa banyak pengulangannya yang diinginkan. Nah, langsung saja ke contoh. Biasanya rumus wrap ini berfungsi pada saat perhitungan suara ataupun semacam kayak memasukkan data siswa. Jadi kayak format nama, kelas, sekolah pasti akan diulang beberapa kali. Nah, bisa menggunakan rumus wrap. Nah, di sini contoh perhitungan suara, ada namanya, ada hasil perhitungan suaranya. Nah, di sini saya mencoba untuk merubah angka 20 ini menjadi simbol 1 Romawi. Nah, caranya menggunakan rumus wrap. Sama dengan wrap buka kurung, masukkan teksnya. Berhubung tidak ada angka 1 Romawi, kita masukkan sendiri, tapi sebelumnya harus diapit oleh tanda kutip 2. Nah, seperti ini, koma, jumlah, mau diulangnya yaitu 20. Kemudian tutup kurung dan enter. Bisa dilihat ya, 1 Romawinya sebanyak 20. Kita coba tarik ke bawah. Nah, bisa dilihat ya, hasilnya mengikuti hasil dari kolom B367. Begitupun yang formula di kolom C368 mengikuti hasil di B368. Nah, gimana kalau misalnya teks? Sama saja, sama dengan wrap. Kita coba pengulangan nama 1 ya. Nah, kita klik teksnya, yaitu teks A366, berapa banyak kita ulang 4 kali misalnya. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, seperti itu. Kalau ingin pakai spasi, berarti kita rubah di kolom A366 menggunakan spasi. Jadi tambahan spasi 1. Nah, kemudian enter. Maka otomatis akan berubah nama 1, nama 1, nama 1, nama 1, dan seterusnya. Seperti itu. Rumus wrap pada Excel selesai. Di rumus yang ke-16 ada rumus date. Date ini digunakan untuk membuat format tanggal dari data yang terpisah, baik tahun, bulan, ataupun tanggalnya. Untuk formula date, rumusnya sama dengan date buka kurung tahun, koma bulan, koma tanggal. Sebagai contoh, di sini ada 3 buah kolom yang mana ada tanggal, bulan, dan tahun, yang mana ketiga kolom tersebut terpisah. Nah, kita coba satukan menggunakan formula date. Sama dengan date buka kurung, klik tahun, koma, bulan, koma, tanggal. Kemudian tutup kurung dan enter. Jika sudah, kita coba tarik untuk baris 388 dan 389. Nah, bisa dilihat ya, jadi tergabung antara tahun, bulan, ataupun tanggalnya. Rumus date sudah selesai. Di rumus yang ke-17 ada rumus
year, month, dan day. Rumus ketiga ini saling berkaitan. Year adalah rumus yang digunakan untuk mengambil angka tahun pada format tanggal. Month adalah rumus yang digunakan untuk mengambil angka bulan pada format tanggal. Sedangkan day adalah rumus yang digunakan untuk mengambil angka hari pada format tanggal. Untuk formula year, month, dan day hampir sama semuanya. Untuk formula year sama dengan year buka kurung serial number. Serial number di sini adalah tanggalnya. Untuk formula month sama dengan month buka kurung serial number. Dan terakhir formula day sama dengan day buka kurung serial numbernya. Nah, berikut ada contohnya. Di sini ada tanggal, bulan, tahun, dan hasilnya seperti ini. Dari tabel sebelumnya, kita coba ambil bulan, tahun, ataupun harinya dari format tanggal yang sudah tergabung. Nah, caranya kita coba ambil tahun. Sama dengan year, buka kurung, klik kolom D411, kemudian tutup kurung dan enter. Bisa dilihat ya, tahun yang ada pada kolom D411 adalah tahun 1955. Coba kita tarik sampai ke bawah. Nah, bisa dilihat ya, kolom D412 tahunnya itu 1970. Kolom D413 tahunnya 1998. Begitupun untuk formula month, sama rumusnya sama dengan month, cuman berbeda perintah depannya saja. Masukkan tanggalnya, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, bisa dilihat ya, bulannya yaitu bulan 11. Nah, kita coba tarik ke bawah. Nah, bisa dilihat ya, kolom D412 bulannya 8. Kolom D413 bulannya 10. Begitupun hari sama dengan day, buka kurung, masukkan tanggalnya, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, bisa dilihat ya harinya, yaitu tanggal 7, tanggal 23, tanggal 15. Seperti itu. Rumus year, month, dan day sudah selesai. Di rumus yang ke-18 ada rumus hour, minute, dan second. Hour adalah rumus yang digunakan untuk mengambil angka jam pada format waktu. Minute adalah rumus yang digunakan untuk mengambil angka menit pada format waktu. Dan yang terakhir ada second, adalah rumus yang digunakan untuk mengambil angka detik pada format waktu. Untuk formula hour yaitu sama dengan hour buka kurung, kemudian serial numbernya apa. Maksud serial number di sini adalah format waktunya. Kemudian formula minute yaitu sama dengan minute buka kurung serial number. Dan yang ketiga ada formula second, rumusnya sama dengan second buka kurung serial numbernya. Langsung ke contohnya, di sini sudah dibuat 3 waktu. Kita coba ambil jam, kemudian menitnya, dan detiknya. Pertama-tama kita ambil jamnya yaitu hour. Mohon maaf. Hour, buka kurung, kemudian klik kolomnya yaitu kolom A430, kemudian tutup kurung dan enter. Kita coba tarik ke bawah. Nah, bisa dilihat ya, kolom pertama, kedua, ketiga, formula jamnya yaitu jam 23, 12, dan 4. Untuk formula minute kita coba ambil. Ini minute. Buka kurung, klik kolom A430, tutup kurung dan enter. Coba kita tarik. Nah, bisa dilihat ya, menitnya di kolom pertama 20, kolom kedua 5, kolom ketiga 55. Dan yang terakhir yaitu ambil detiknya. Sama second. Mohon maaf. Second, buka kurung, kita klik kolom A430 juga, kemudian tutup kurung dan enter. Kita coba tarik ke bawah. Nah, bisa dilihat ya,
Di kolom pertama detiknya 10, kolom kedua detiknya 55, dan kolom ketiga detiknya 8. Rumus hour, menit, dan second sudah selesai. Di rumus yang ke-19 ada rumus mode. Mode adalah rumus yang digunakan untuk menghasilkan nilai sisa pada pembagian. Untuk formula mode, rumusnya sama dengan mode buka kurung number, koma, divisornya. Kemudian tutup kurung. Divisor di sini adalah nilai pembaginya. Nah, langsung saja ke contoh. Di sini ada tabel, ada angka 1 yang mana sebagai number dan angka 2 sebagai divisornya. Kita coba mencari sisa pembagian dari hasil pembagian angka 1 dan angka 2 menggunakan rumus mode. Sama dengan mode buka kurung. Nah, kita klik angka pertama yaitu kolom A445, koma angka kedua yaitu kolom B445. Kemudian tutup kurung. Nah, bisa dilihat sisa pembagian dari 15 dibagi 2 adalah 1 karena 15 dibagi 2 sama dengan 7. Sisa 1. Nah, 2 kali 7, 14. Berarti 15 dikurangi 14, sisa 1. Begitupun yang kedua. Sama dengan mode buka kurung. Nah, angka pertamanya 21, koma angka kedua yaitu 5. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, bisa dilihat sisa pembagiannya sama 1. Karena 21 dibagi 5 sama dengan 4. Sisa 1. Nah, 5 kali 4 berapa? 20. Berarti 21 kurangi 20, sisa 1. Begitupun yang ketiga sama. Mode buka kurung 55,4. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, bisa dilihat sisanya 3. Karena 55 dibagi 4 sama dengan 13. Sisa 3. Karena 4 kali 13 adalah 52. Jadi 55 dikurangi 52 sama dengan 3. Rumus mode pada Excel selesai. Rumus yang ke-20 ada rumus weekday. Rumus weekday ini adalah rumus yang digunakan untuk mendapatkan nomor urut hari dalam seminggu. Nomor urut hari ini dalam bentuk angka, mulai dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Sabtu. Intinya weekday ini digunakan untuk mencari nilai hari dari suatu tanggal. Nah, untuk formula weekday rumusnya sama dengan weekday buka kurung serial number. Serial number di sini adalah tanggal yang akan dicari urutan harinya. Koma, return type. Return type ini adalah nomor urut hari dalam seminggu. Sebenarnya return type ini opsional, jadi tambahan bisa digunakan, bisa juga tidak. Nah, berikut tabel return type beserta angka yang dihasilkannya. Yang pertama ada return type 1, dimulai dari angka 1 yaitu hari Minggu sampai angka 7 yaitu hari Sabtu. Jadi angka 1 Minggu, angka 2 Senin, angka 3 Selasa, sampai seterusnya. Return type 2 sama, dimulai dari angka 1 yaitu hari Senin sampai angka 7 yaitu hari Minggu. Jadi dimulai dari angka 1 Senin, angka 2 Selasa, angka 3 Rabu, dan seterusnya sampai return type 17. Nah, bisa dilihat ya return type-nya. Nah, di sini ada dua note yang perlu kita ketahui, yang mana catatan yang perlu kita ketahui ada dua. Yang pertama, bila serial number atau tanggal di luar batas tanggal yang valid, maka akan muncul error. Jadi kalau misalnya tanggalnya tidak valid, maka akan muncul error value. Nah, yang kedua ada bila return type di luar dari tabel di samping. Nah, di luar dari tabel ini return type-nya, maka
akan error juga. Nanti errornya muncul 6. Nah, di sini return type-nya ada 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hanya segini. Di luar dari itu akan error. Kita langsung ke contoh. Di sini, mohon maaf, dihapus terlebih dahulu. Di sini ada 4 tanggal. Di sini ada 4 tanggal serta return type-nya. Nah, di sini ada 4 tanggal serta return type-nya seperti ini. Nah, kita coba implementasikan rumus weekday pada tanggal yang pertama, yaitu kolom A464. Sama dengan weekday, mohon maaf, weekday, buka kurung. Bisa dilihat ya, di sini hanya dicantumkan tanggalnya saja. Untuk return type tidak diisi. Jika return type tidak diisi, maka return type akan mengarah ke return type yang pertama. Jika tidak dicantumkan return type ya, maka akan mengarah ke return type yang pertama. Kita klik serial number sama dengan weekday serial number, koma, return type-nya nggak ada, jadi langsung hapus saja, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, bisa dilihat ya, 31 Maret 2021 adalah weekday-nya 4. Nah, kita lihat return type yang pertama, angka 1 hari Minggu, angka 2 hari Senin, angka 3 hari Selasa, angka Rabu, angka 3 hari Selasa, angka 4 hari Rabu. Berarti angka 4 ini ada di hari Rabu. Kita lihat di tanggal, apa benar angka 4 tersebut hari Rabu? Kita lihat 31 Maret. Nah, 31 Maret. Nih, bisa lihat ya, 2021 itu benar hari Rabu. Nah, kita coba lanjutkan ke yang kedua. Sama dengan weekday. Nah, kemudian buka kurung, klik serial number-nya, itu kolom A465, nah ini ada return type, yaitu return type-nya 2. Kita klik saja kolom B465, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, bisa dilihat ini weekday-nya dapat angka 5. Nah, maksud angka 5 di sini apa? Hari apa? Nah, kita lihat return type-nya dulu, return type 2. Berarti return type 2 dimulai dari angka 1 Senin, angka 2 Selasa, angka 3 Rabu, angka 4 Kamis, angka 5 Jumat. Berarti weekday 5 di sini adalah hari Jumat. Kita lihat 11 Desember 2020. Kita lihat tanggal 11 Desember. Nah, 11 Desember bisa dilihat ya, hari Jumat. Benar. Kita coba yang ketiga. Sama dengan weekday, buka kurung, serial number-nya, koma, return type. Wah, salah. Kenapa muncul value? Karena tanggalnya bisa dilihat tidak valid. Jadi di luar batas tanggal yang valid. Nah, jadi kalau misalnya tanggalnya tidak valid, otomatis akan langsung error. Muncul error value. Nah, coba kita yang terakhir. Weekday. Kemudian serial number-nya, koma, return type-nya, kemudian tutup kurung, enter. Nah, bisa dilihat muncul lagi error 6. Kenapa? Karena return type ini tidak ada pada tabel return type. Angka 5 ini jadi di luar tabel yang ada di samping ini. Tidak ada angkanya nih, 5 tidak ada, jadi akan muncul 6. Meskipun tanggalnya valid, tapi return type-nya tidak ada pada tabel, tetap akan error. Jadi harus keduanya valid ya, kalau misalnya mau dicantumkan return type-nya. Rumus weekday pada Excel selesai.